Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faiza Afraluna Wiranegara. Kali ini, saya dan rekan-rekan saya, yaitu Lia Viola dan Alma Almartatia, akan menjelaskan tentang social group work. Menurut Sutarso pada tahun 1976, social group work adalah suatu metode untuk bekerja dengan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok untuk meningkatkan kemampuan atau melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan-tujuan yang baik secara sosial. Kelompok adalah kumpulan individu yang mempunyai identitas dan keunikannya tersendiri, serta tingkah laku anggotanya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuan utama dari social group work adalah enhance functioning dan empowerment dari suatu kelompok. Keterampilan yang diperlukan Pexos adalah yang pertama, active listening, yaitu berfokus pada sumber suara agar klien merasa didengarkan. Yang kedua adalah minimal respon, yaitu memberikan tanggapan agar klien merasa didengarkan tanpa memotong pembicaraan. Yang ketiga adalah paraphrasing, menyampaikan ulang yang disampaikan klien tetapi dengan kata-kata sendiri. Lalu ada clarification, yaitu memastikan ulang kalau yang kita pahami sesuai dengan yang dimaksud oleh klien. Yang terakhir adalah communication verbal and non-verbal. Communication verbal contohnya adalah menjaga tempo dan intonasi nada ketika bicara untuk menunjukkan bahwa pekerja sosial menghargai klien. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan gestur tubuh yang menunjukkan rasa hormat. Di dalam memberikan intervensi kepada klien, ada beberapa metode yang pekerja sosial bisa berikan. Dua di antaranya adalah social casework dan social group work. Batas dan pembeda di antara keduanya adalah pada kliennya. Untuk social casework, kliennya merupakan individu. Sedangkan untuk social group work, kliennya adalah kelompok. Si social casework menurut Perlman dalam Ferguson 1963 menjelaskan bahwa social casework adalah sebuah proses yang digunakan oleh sejumlah agen kesejahteraan sosial untuk membantu individu dalam mengatasi masalah atau beradaptasi secara lebih efektif dalam keberfungsian sosialnya. Sedangkan untuk social group work, definisinya adalah suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial, serta guna untuk pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Lalu, untuk social group work memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah sejumlah orang yang berkumpul dapat digunakan sebagai media pertolongan kelompok. Yang ideal adalah 4 orang. Yang kedua adalah ada interaksi psikis antar anggota kelompok, dan di sini pekerja sosial mendorong satu-satu untuk perkenalan dan pekerja sosial harus hafal namanya. Yang ketiga ada ketergantungan antar anggota satu sama lain. Social group work perlu disukseskan bersama-sama, di mana para anggotanya harus punya rasa memiliki. Karakteristik social group work yang keempat adalah adanya kesatuan yang terpisah dengan kelompok lain. Mereka eksklusif dengan kelompok mereka sendiri. 5. Adanya keunikan pada masing-masing individu, di mana kelompok tersebut tidak harus selalu seragam perilakunya. Keenam, adanya tujuan atau norma-norma struktur kelompok itu sendiri yang terbangun dengan alamiah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah adanya jenis-jenis kelompok. Ada berbagai macam jenis-jenis kelompok. Yang pertama adalah task group atau grup kerja. Kelompok ini bertujuan untuk menyelesaikan target atau tugas-tugas bersama. Dibuatnya grup ini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya adalah treatment group, di mana grup ini sengaja dibentuk atau dibangun untuk menemukan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait sosio-emosional. Sosio-emosional ini merupakan kebutuhan untuk didengarkan, di mana pekerja sosial harus mendengarkan klien dengan gestur atau postur klien agar mereka itu merasa dihargai dan dipedulikan. Untuk treatment group ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah support group. Pada support group, mereka saling mendukung masing-masing individu dalam grup tersebut.
Support dalam konteks sosioemosional adalah dengan memberikan coping skills atau reducing stress. Selanjutnya adalah education group, di mana pada education group ini pekerja sosial melekat sebagai edukator, memberikan atau menyediakan anggota-anggota kelompok dengan informasi atau edukasi lainnya, baik dalam individu, kelompok, atau lainnya seperti kelas, penyuluhan, dan webinar. Untuk selanjutnya adalah growth groups, di mana pada growth groups ini pekerja sosial itu membantu kelompok untuk mencapai pencapaian tertingginya dan mengembangkan potensi klien. Adalah terapi groups, di mana pekerja sosial membantu kelompok menghadapi masalahnya dan menyelesaikan traumanya. Socialization groups, di mana pekerja sosial mendorong kelompok untuk mempelajari keterampilan sosial agar bisa berbaur dengan masyarakat. Beberapa orang perlu lebih akrab dengan masyarakat. Di sini, klien didorong untuk dapat blend in dengan masyarakat. Instrumen dari Paxos atau use of self. Yang pertama itu ada understanding, yaitu mampu memahami klien dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, lalu yang kedua ada sensitivity, yaitu memahami hal-hal yang sensitif yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melakukan proses assessment. Lalu yang ketiga ada respect, yaitu menghargai klien dengan segala keunikan yang dimiliki oleh klien tersebut. Yang keempat ada acceptance, yaitu menerima klien dengan segala latar belakangnya. Lalu yang kelima ada empati, yaitu mampu merasakan apa yang klien rasakan. Yang keenam ada cooperative intention, yaitu mampu membangun intensi dan kerjasama yang baik dengan klien. Lalu yang ketujuh ada partnership, yaitu membangun rasa partner atau persahabatan dengan klien agar nantinya tercipta sebuah suasana bersamaan dan kepercayaan dengan klien. Lalu yang ke-8 ada hopefulness, yaitu menanamkan rasa bahwa kehadirannya sangat penting karena dapat membantu permasalahan klien. Lalu yang ke-9 ada support, yaitu menanamkan rasa dorongan satu sama lain. Lalu yang ke-10 ada komitmen, yaitu berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien sampai dengan akhir. Dan yang terakhir ada confident, yaitu menanamkan rasa kepercayaan kepada klien bahwa dirinya dapat dibantu oleh Paxos. Selanjutnya ada prinsip dasar Paxos, yaitu yang pertama ada acceptance, yaitu menerima klien. Lalu yang kedua ada communication, yaitu membangun komunikasi verbal dan non-verbal agar bisa menciptakan hubungan yang harmonis dengan klien. Lalu yang ketiga ada individualisasi, yaitu seorang Paxos harus menyadari bahwa semua orang berbeda. Yang keempat ada partisipasi, yaitu peran serta klien sangat penting, di mana Paxos sebagai fasilitator harus lebih fokus mendengarkan daripada berbicara. Lalu yang kelima ada kerahasiaan atau confidential, yaitu Paxos harus menyimpan kerahasiaan klien. Dan yang keenam ada worker self-awareness, yaitu menyadari bahwa kita bekerja dengan standar skill tertentu agar tidak terpengaruh kinerjanya. Hal-hal penting yang harus dipahami berkaitan dengan social group work. Yang pertama itu ada universality, yaitu meyakinkan klien untuk memiliki pikiran bahwa dirinya tidak sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Lalu yang kedua ada acceptance, yaitu memenuhi kebutuhan klien akan rasa penerimaan. Lalu yang ketiga ada hope, yaitu tumbuh harapan agar klien berubah menjadi lebih baik lagi. Yang keempat ada altruism, yaitu keinginan untuk menolong orang lain. Lalu yang terakhir ada cognitive restructuring, yaitu mampu mengubah pola pikir klien dari yang lama menjadi pola pikir yang baru. Sekian penjelasan tentang social group work dari kami. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.